Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arya Lodra dari Padepokan Bumi Singalodra, Indramayu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga golongan orang yang menjadi objek daripada hipnotis dan gendam. Saudara tercinta, berdasarkan penelitian daripada Oxford University yang ada di Inggris, bahwa orang itu dibagi menjadi tiga golongan sehubungan dengan objek hipnotis atau gendam. Golongan yang pertama atau tipe yang pertama itu adalah tipe orang yang mudah untuk dihipnotis atau gendam. Tipe ini jumlahnya sekitar 10%. Kemudian yang kedua adalah tipe orang yang sedang. Artinya sulit dihipnotis juga enggak, mudah dihipnotis juga enggak. Nah, tipe sedang ini jumlahnya sekitar 85%. Kemudian yang ketiga adalah tipe orang yang sulit untuk dihipnotis atau digendam. Jumlahnya sekitar 5%. Jadi ada tiga golongan orang atau tiga tipe orang ya. Yang pertama tipe orang yang mudah, tipe orang yang sedang, dan tipe orang yang sulit. Maksudnya begini, seumpama di dalam satu mall atau supermarket itu ada sekitar 1.000 orang. Maka dari 1.000 orang itu yang mudah dihipnotis atau digendam itu 10% berarti 100 orang. Dan kemudian yang sedangnya, artinya mudah juga tidak, sulit juga tidak, itu 85% berarti ada sekitar 850 orang. Dan yang sulitnya sekitar 5% berarti ada sekitar 50 orang dari 1.000 orang tersebut. Oke ya, jadi ada tiga golongan orang. Yang pertama golongan orang yang mudah untuk dihipnotis digendam, yang kedua golongan yang sedang, yang ketiga golongan yang sulit untuk dihipnotis dan digendam. Oke, apa ciri-cirinya orang yang mudah dihipnotis dan digendam? Apa ciri-cirinya orang yang sedang? Ya, sulit juga tidak, mudah juga tidak untuk dihipnotis atau digendam. Dan yang ketiga, apa ciri-cirinya? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, orang yang sulit untuk dihipnotis dan digendam. Oke, karena ketika melakukan terkhusus atraksi hiburan, itu akan memilih orang atau objek atau subjek yang sangat mudah untuk dihipnotis atau digendam. Demikian pula kejahatan di lapangan, yang menjadi korban daripada kejahatan hipnotis dan digendam itu adalah tipe orang yang termasuk orang yang sangat mudah untuk dihipnotis dan digendam. Oke, apa ciri-cirinya? Berdasarkan penelitian saya selama bertahun-tahun, puluhan tahun lebih, saya meneliti bahwa orang yang mudah untuk dihipnotis dan digendam itu ciri-cirinya pertama, orang tersebut kerangka berpikirnya dominan menggunakan otak kanan. Orang yang dominan menggunakan otak kanan, dia suka berimajinasi atau suka berkhayal. Yang kedua, orang tersebut suka seni, musik, olahraga. Oke, Yang ketiga, orang tersebut pernah atau sering kesurupan. Jadi semakin sering kesurupan maka semakin mudah untuk dihipnotis dan digendam. Kemudian ciri berikutnya, sering atau pernah mengalami fenomena kegoiban seperti melihat makhluk halus, dan sebagainya. Semakin mudah untuk melihat makhluk halus, mudah untuk melihat hal-hal gaib, maka semakin mudah untuk dihipnotis dan digendam. Kemudian yang kelima, orang tersebut pernah atau sering latah dan gagap.
ya semakin sering latah, semakin sering gagap, maka semakin mudah untuk dihipnotis dan digendam, ya. Kemudian ciri yang keenam, ya, bahwa orang tersebut pernah atau sering mengalami gangguan-gangguan psikis seperti trauma, fobia, depresi, stres, dan sebagainya. Semakin sering mengalami gangguan psikis, maka semakin mudah untuk dihipnotis atau digendam. Dan kemudian umumnya, ya, ini ciri yang ketujuh, ya, umumnya golongan darahnya O. Ya, umumnya golongan darahnya O. Ini umumnya loh, ya. Jadi artinya sebagian besar orang yang golongan darahnya O itu mudah untuk dihipnotis atau digendam, ya. Tapi ada juga memang golongan darah O yang sulit, tapi kebanyakan mudah, ya, seperti itu. Nah, jadi artinya kalau Anda, ya, memiliki ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, berarti Anda termasuk tipe orang yang mudah untuk dihipnotis atau digendam. Berarti hati-hati ketika di tempat keramaian atau ketika Anda jalan, ya, karena bisa jadi Anda menjadi korban daripada kejahatan hipnotis dan gendam. Atau bisa jadi saudara Anda yang memiliki ciri-ciri tersebut. Hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi sekarang di bulan puasa ini sebentar lagi Lebaran, banyak sekali aksi-aksi kejahatan yang memanfaatkan kelemahan daripada orang, ya. Jadi kalau dengan ciri-ciri tersebut itu Anda memiliki ciri tersebut, ya, maka hati-hati, ya. Tetapi itu juga kalau Anda berhati-hati, kemudian banyak berdoa, terutama ketika sebelum berangkat, ya, maka berdoa dulu, karena doa itu bisa menjadi perisai, ya, perisai yang sangat luar biasa untuk melindungi kita, saudara kita, ya, keluarga kita daripada segala kejahatan apapun. Oke, kemudian saya jelaskan ciri-ciri daripada orang yang sulit untuk dihipnotis dan digendam. Ini kebalikan daripada orang yang mudah untuk dihipnotis dan digendam. Ciri-cirinya pertama, ya, orang tersebut kerangka berpikirnya lebih dominan menggunakan otak kiri, ya, cenderung berpikir logika. Yang kedua, suka dengan ilmu pasti, suka matematika dan sejenisnya. Yang ketiga, ya, orang tersebut tidak pernah kesurupan. Yang keempat, orang tersebut tidak pernah latah atau gagap, ya. Orang tersebut tidak pernah mengalami fenomena kegaiban, tidak pernah melihat makhluk halus, ya. Kemudian yang keenam, orang tersebut hampir tidak pernah mengalami gangguan psikis seperti depresi, trauma, fobia, stres, dan sejenisnya. Kemudian yang ketujuh, umumnya golongan darahnya itu B, ya, umumnya loh, tapi ada juga B yang mudah, ya. Tapi sepanjang pengamatan saya umumnya yang B itu sulit, ya. Oke, dan lain-lain. Kemudian yang tipe sedang, ciri-cirinya apa? Tipe sedang ini kalau dilihat dari golongan darahnya itu umumnya AB atau A, ya. Kemudian orang tersebut memiliki beberapa ciri yang tadi disebutkan di tipe yang mudah dan beberapa ciri seperti yang tadi saya sebutkan di tipe yang sulit, ya. Oke. Saudara tercinta, orang yang tipe mudah dihipnotis, mudah digendam, ya, dia mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa dan juga ada kekurangannya. Demikian pula orang yang sulit untuk digendam, dia punya kelebihan luar biasa dan punya kekurangan juga. Orang yang mudah untuk dihipnotis dan digendam, dia punya kelebihan yang pertama, ya, dia ada bakat spiritual. Jadi kalau dia belajar spiritual maka cepat bisa, ya, dan menjadi luar biasa. Yang kedua, mudah dimotivasi untuk maju, untuk sukses, ya, untuk percaya diri dan sebagainya, untuk berkembang dan sebagainya. Yang ketiga, ya, mudah untuk dinasehati dengan hal-hal yang baik, ya. Nah, kemudian yang keempat, ya,
dia ketika terkena masalah psikis atau penyakit-penyakit yang berhubungan dengan psikis seperti stres, depresi, trauma, fobia, maka mudah sekali untuk diobati dengan terapi hipnotis dan gendam. Oke, kemudian kekurangannya apa? Atau kelemahannya apa orang yang mudah dihipnotis atau digendam? Di samping tadi saya sebutkan kelebihan daripada orang yang mudah dihipnotis atau digendam, sekarang saya sampaikan ke kelemahannya. Ya, kelemahannya adalah pertama, hati-hati. Orang ini mudah sekali menjadi target daripada kejahatan hipnotis dan gendam. Yang kedua, orang ini mudah untuk dipengaruhi hal-hal yang negatif, mudah untuk sugesti negatif, mudah untuk dicuci otaknya untuk hal-hal yang negatif. Dan kemudian kelemahan berikutnya adalah jiwanya labil, kurang kuat pendiriannya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan daripada orang yang mudah dihipnotis atau digendam. Sekarang saya sampaikan apa kelebihan dan kekurangan daripada orang yang sulit digendam atau dihipnotis. Kelebihannya, orang yang sulit dihipnotis dan gendam mempunyai kelebihan. Pertama, ya, dia tidak mudah untuk dijadikan korban untuk hipnotis dan gendam. Ya, kelebihan yang kedua, dia tidak mudah untuk dicuci otaknya untuk hal yang negatif. Ya, dipengaruhi hal negatif, itu tidak mudah, ya, orang yang demikian. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai kepribadian yang stabil, ya, kuat pendiriannya. Nah, itu. Kemudian kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Kelemahannya, ya, pertama, orang ini kurang ada bakat spiritual, sehingga ketika mempelajari spiritual itu dia perlu proses yang luar biasa, perlu ekstra kerja keras, perlu waktu yang lumayan lama untuk bisa menguasai, tidak secepat daripada orang yang mudah dihipnotis dan digendam. Ya, kemudian kelemahan berikutnya, ya, orang yang sulit dihipnotis dan digendam, dia ketika mempunyai masalah psikis atau terkena penyakit psikis, sulit untuk diatasi dengan hipnotis dan gendam. Ya. Kemudian yang ketiga, kelemahan berikutnya, ya, bahwa orang yang sulit dihipnotis dan digendam ini, kelemahan berikutnya itu sulit untuk dinasehati, ya, alias keras kepala, ya, sehingga sulit untuk diajak move on, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian apa pentingnya kita mengetahui tiga tipe orang tersebut? Oke, nah, tipe orang yang muda, yang sedang, yang sulit. Nah, orang yang muda inilah yang dijadikan subjek atau objek untuk hipnotis hiburan, atau gendam hiburan, atau entertainment, atau stage hypnosis. Dan orang yang tipe muda inilah yang dijadikan objek untuk kejahatan hipnotis. Oke, ya, itu. Nah, terus berarti untuk melakukan atraksi hiburan dengan menggunakan hipnotis dan gendam, ya, maka subjek atau objek yang digunakan adalah subjek atau objek yang termasuk tipe yang mudah untuk hipnotis dan digendam. Nah, sekarang bagaimana memilih subjek, ya, yang termasuk tipe yang mudah untuk dihipnotis dan digendam? Caranya dengan melakukan uji sugesti. Nah, bisa dengan uji sugesti massal, bisa dengan uji sugesti perorangan. Nah, uji sugesti massal itu adalah tes sugesti yang kita berikan secara bersamaan terhadap beberapa orang, ya. Nah, nanti dari situ akan ketahuan mana yang tipe yang mudah, tipe yang sedang, tipe yang sulit. Kalau tipe yang mudah, ketika di uji sugesti dia langsung kena. Misalkan di uji sugesti tangannya ditindih batu, maka tipe yang mudah
ya dengan hanya beberapa kalimat sugesti yang pendek itu langsung kena, langsung terasa berat dan jatuh. Ya, orang yang tipe sedang, ya dia kena uji sugesti, tetapi tidak semudah daripada orang yang tipe mudah. Dalam hal ini ketika diuji sugesti tangannya ditindih batu, ya maka dia bisa merasakan ditindih batu bergerak turun tapi perlahan, ya jatuh ke bawahnya perlahan. Nah kemudian tipe yang sulit itu dia tidak bergerak sama sekali, ya tidak merasakan apa yang disugestikan. Nah seperti itu ya. Oke, nah dari uji sugesti massal itu kita tahu mana yang tipe yang mudah, yang tangannya tadi jatuh, mana yang tipe sedang, yang tangannya turun pelan, dan mana yang tipe sulit, yang tadi tidak bergerak sama sekali. Demikian pula bisa dengan uji sugesti yang lain. Bisa dengan tangan terangkat balon gas ke atas, bisa dengan kedua telapak tangan lengket terkunci, lengket dan terkunci dan sebagainya. Ya seperti itu. Nah, oke, saudaraku tercinta, ya. Sebentar lagi akan dipraktekkan langsung, ya. Akan dipraktekkan langsung bagaimana cara melakukan uji sugesti massal, ya, untuk memilih suyet atau objek yang mudah dihipnotis dan digendam. Akan dipraktekkan oleh seorang alumni yang sangat luar biasa, ya, yaitu Ki Arya Bleneng alias Bapak Kuwu Carsono SH. Oke, kita simak ya. Kita simak apa yang dipraktekkan oleh Ki Arya Bleneng. Oke, pemirsa NKS TV, kita akan melaksanakan uji sugesti secara massal dengan cara tangan kiri dibantu. Saksikan. Ya, tangan saya, ya salah, dan ikuti gerakan saya seperti ini. Ikuti gerakan saya seperti ini. Sekarang tarik napas Anda, tahan sebentar dan hembuskan. Tutup mata Anda. Sekarang bayangkan bahwa di tangan kiri Anda ditindihin batu yang sangat besar sekali. Ditindih batu yang sangat besar sekali. Semakin lama Anda merasakan sangat berat sekali, sangat berat sekali, sangat berat sekali, sangat berat sekali, berat sekali. Berat sekali, sangat berat sekali, sangat berat sekali, berat sekali, sangat berat sekali, 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 berat sekali. Oke, begitu dengan yang ketiga, bangun dan buka mata Anda. 1, 2, 3, bangun dan keadaan sehat. Sekarang buka dan semua.
Baik, para pemirsa MKS TV, tadi kita sudah saksikan bersama-sama. Ternyata suyet yang ada di sini termasuk kepada orang-orang yang mudah dihipnotis. Akan tetapi, di lain kesempatan, di lain waktu, dalam kita melaksanakan uji sugesti secara massal, kita akan menemukan 3 tipe objek di dalam hipnotis. Bisa jadi kita akan menemukan orang yang sangat mudah dihipnotis, bisa jadi kita akan menemukan orang yang sangat sulit dihipnotis, dan bisa menjadi orang yang sangat sedang untuk dihipnotis. Artinya masuk dalam golongan orang-orang yang sedang. Apa ciri-cirinya orang yang mudah dihipnotis? Ciri-cirinya adalah pada saat uji sugesti, tangan kiri di tindih batu akan cepat sekali turunnya dari yang lain. Begitu ada tangan suyet yang begitu saya katakan sangat berat sekali dan dia langsung turun tangannya ke bawah, itu adalah tandanya bahwa suyet tersebut adalah suyet dengan tipe yang sangat mudah untuk dihipnotis dan digendam. Tapi bagaimana dengan orang yang sedang? Maka bentuk tangannya hanya separuh saja turun. Dan bagaimana dengan orang yang sulit dihipnotis dan digendam? Mungkin dia tidak akan bergerak sedikit pun. Nah, itu yang saya bisa sampaikan. Nanti kita saksikan bareng-bareng, ya kan? Nanti kita saksikan bersama. Nanti para suyet ini akan saya bangunkan. Oke. Setelah untuk para suyet, begitu saya hitungan 1 sampai 3, silakan Anda buka mata dan bangun dengan keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan tidak kurang suatu apapun. 1, 2, 3, buka mata dan bangun. Rasakan bahwa Anda segar bugar, tidak kurang suatu apapun. Nah, para pemirsa TV, tadi kita sudah mempraktekkan sesuai dengan materi kita memilih suyet untuk acara hipnotis hiburan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan dan di dalam acara yang sama dan materi yang berbeda. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ajaib.